Perkenalkan, nama saya Adistia Aulianur Rahmanisa dengan nomor NPM 24401606075 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Devita Fatul Abida dengan NPM 2420106051. Kami di sini akan menjelaskan cara menggunakan Accurate Online dengan menggunakan modul PT Indah Sutra. Baik, untuk selanjutnya login ke dalam Accurate ID. Tahap selanjutnya yaitu membuat database Accurate Online. Langkah pertama, klik tanda plus untuk menambahkan data usaha baru. Ketik nama usaha PT Indah Sutra. Pilih bidang usaha, yaitu address atau lainnya. Buat data usaha. Tunggu hingga tanda checklist hijau di bawah muncul. Data usaha PT Indah Sutra berhasil dibuat. Klik lanjutkan untuk membuka data. Masuk pada informasi perusahaan, pilih kategori usaha, distributor, tanggal mulai yaitu 31 Desember 2023. Untuk metode biaya persediaan itu menggunakan Vivo. Klik selanjutnya. Untuk menu Accurate, gunakan Accurate Online. Klik selanjutnya. Hal penting yang harus diperhatikan yaitu menghilangkan tanda checklist pada persiapan akun perkirakan. Ini karena daftar akun akan mentempor akun sendiri. Setelah itu klik selesai. Karena bagian berita tidak digunakan, jadi tahap tutup. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan seluruh informasi dari perusahaan sesuai dengan modul. Caranya, klik pengaturan, lalu pilih preferensi. Pada tampilan informasi perusahaan, isikan data-data perusahaan. Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan informasi pada modul. 02130907577 untuk faksimilenya 021 ke 29500. Emailnya Sutra. Masuk ke menu alamat yang berada di bagian samping, isi sesuai dengan modul. Jalan Kiai Haji Siraj 12, Kota Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kode posnya 5619. Klik simpan. Masih di bagian preferensi, klik bagian fitur untuk mengatur fitur perusahaan. Centang fitur dasar di Accurate Online sesuai dengan kebijakan akuntansi umum yang diterapkan oleh perusahaan. Untuk olah fitur, klik menu pengaturan, masuk ke preferensi, fitur. Di bagian perusahaan, klik multi mata uang, pajak, persetujuan, pencatatan aset, anggaran, dan target. Lalu ke penjualan. Penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Centang bagian penawaran dan pesanan penjualan. Retur penjualan sebagai pengurangan nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau tidak bisa digunakan. Jadi, centang retur penjualan. Perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Centang jasa pengiriman. Perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Centang syarat pembayaran. Perusahaan menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum menyerahkan barang kepada pelanggan. Centang bagian faktur di muka mendahului pengiriman. Masuk ke pembelian. Bagian accounting membuat PO kepada pemasok yang terpilih. Centang pesanan pembelian. Dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain. Centang bagian biaya pembelian oleh pemasok lain. Terakhir, pada bagian persediaan, bagian gudang membuat permintaan barang atas jasa yang ingin diajukan pembeli. Centang bagian permintaan barang. Perusahaan memiliki dua gudang, yaitu dua depan dan belakang. Jadi, centang multi gudang. Terakhir, perusahaan memiliki kegiatan memproduksi barang. Jadi, centang bagian produksi sederhana. Setelah semuanya selesai, klik simpan. Kemudian untuk mengatur mata uang, yaitu menambahkan mata uang dolar karena terdapat pemasok yang menggunakan USD, klik bagian perusahaan,
masuk ke mata uang, input mata uang USD sebagai mata uang baru. Setelah itu, klik simpan. Untuk memastikan apakah nilai mata uang USD itu telah terinput, klik bagian daftar. Di sini bagian mata uang USD telah dimasukkan, maka dari itu tutup tab bagian mata uang. Untuk bagian pajak pertambahan nilai, pastikan persentasenya 11% atau sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam soal. Klik menu perusahaan, bagian pajak, klik tombol daftar garis 3 hijau. Pastikan bagian pajak pertambahan nilai tersedia dengan tarif PPN 11%. Setelah itu tutup tab. Langkah selanjutnya itu persiapan data perusahaan dengan mengimpor data Excel. Yang pertama, bagian impor daftar akun. Impor seluruh data dan saldo awal akun dari file Excel yang telah disediakan di link yang telah dicantumkan. Pilih bagian buku besar, klik akun perkiraan. Klik daftar hijau dengan ikon 3 garis yang berada di pojok kiri atas. Sebelum impor Excel yang disediakan, pastikan terlebih dahulu bahwa akun telah berjumlah 32. Akun tersebut merupakan daftar akun otomatis yang telah dibuat oleh Accurate. Klik tombol impor data yang berada di tengah atas. Impor data, impor dari Excel. Pilih lokasi file impor dengan klik tombol buka file, kemudian pilih Excel daftar akun bagian milik perusahaan. Klik open, kemudian unggah file yang telah dipilih. Pada bagian pemetaan kolom, data lewati saja. Lanjutkan karena sudah menyesuaikan yang ada di dalam Excel, jadi tidak ada yang perlu diubah. Lanjutkan, klik kolom centang pada konfirmasi akun data jika sudah ada data yang sama pada database. Klik lanjut. Setelah berhasil impor data, maka akan muncul tampilan 73 data berhasil diproses. Setelah itu, klik tutup dan close akun perkiraan. Tahap selanjutnya yaitu bagian impor daftar barang. Sebelum memasukkan data barang, tambahkan terlebih dahulu kategori persediaan dan gudang dengan memasukkan ke dalam menu persediaan dan cari kategori barang. Persediaan, kategori barang. Input kategori yang ada di perusahaan satu persatu. Ketik nama kategori. Yang pertama yaitu celana. Klik simpan. Selanjutnya baju. Klik simpan. Untuk memastikan data yang diinput tersedia pada persediaan, klik 3 garis hijau di bagian pojok atas. Di sini ada 3 jenis, yaitu baju, celana, dan umum. Close tab kategori barang. Kemudian kembali ke menu persediaan, klik bagian gudang. Cukup isikan nama gudangnya saja, yaitu jawaban. Klik simpan. Belakang, klik simpan. Tidak perlu diisikan untuk bagian deskripsi, penanggung jawab, alamat, dan lain-lain. Akan ada 3 daftar gudang. Untuk gudang utama akan ada otomatis di Accurate, jadi tidak perlu untuk dihapus maupun ditambahkan. Tutup. Pada tab persediaan data perusahaan, klik tombol impor pada bagian kolom barang dan jasa. Pilih lokasi file impor, klik tombol buka file, lalu pilih file Excel daftar barang dan jasa yang dimiliki perusahaan. Klik open, setelah itu klik unggah. Sama seperti sebelumnya, pada bagian pemetaan kolom data itu dilewati saja. Klik lanjut, konfirmasi data impor itu dicentang. Lanjutkan. Setelah berhasil mengimpor barang, maka akan muncul tampilan 12 data berhasil diproses. Setelah itu tutup. Selanjutnya yaitu impor pelanggan. Pada tab persediaan data perusahaan, klik tombol impor data pada kolom pelanggan. Kemudian pilih lokasi file import.
Pilih Excel daftar pelanggan, klik open dan unggah. Ini lewati saja. Jangan lupa konfirmasi import data dicentang, klik lanjutkan. Di sini hasil import data 6 data berhasil diproses. Klik tutup. Selanjutnya yaitu import pemasok. Klik import data, klik tombol buka file, pilih bagian daftar pemasok, klik open, unggah. Ini lewati saja konfirmasi import data, klik centang, lanjutkan. Hasil import data 6 data berhasil diproses, klik tutup. Terakhir, import aset tetap. Sebelum memasukkan data aset tetap, inputlah terlebih dahulu kategori aset pada Accurate. Klik menu aset tetap, kategori aset. Inputkan kategori aset tetap yang ada di perusahaan satu persatu. Yang pertama itu tanah, klik simpan. Gedung, simpan. Terakhir, peralatan, klik simpan. Setelah menyelesaikan import data bagian kategori aset tetap, selanjutnya masukkan ke tahap selanjutnya. Ini kolom kategori aset ditutup, klik menu aset tetap, klik aset tetap. Klik tombol daftar di pojok kiri atas, kemudian klik import data. Import dari Excel. Pilih lokasi file import, klik tombol buka file. Pilih daftar aset tetap. Klik open, unggah. Pada bagian kolom pemetaan kolom data, lanjutkan saja. Khusus pada aset tetap tidak ada kolom kecil yang perlu dicentang, jadi klik lanjutkan. Setelah impor aset tetap berhasil, maka hasil import data di sini menunjukkan 4 data berhasil diproses. Setelah itu tutup. Tutup tab aset tetap. Setelah tahap import data persiapan awal perusahaan selesai, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum memulai pencatatan transaksi periode Januari 2024, yaitu yang pertama lakukan proses akhir bulan, yaitu 31 Desember 2023. Masuk ke perusahaan, proses akhir bulan. Pada kolom bulan dan tahun, pilih bulan Desember 2023. Pastikan nilai tukar USD itu 14.500. Di sini 14.500. Lalu klik simpan. Selanjutnya, untuk mencocokkan saldo awal dengan saldo akhir yang ada pada laporan manual, klik daftar laporan yang berada di pojok kiri urutan paling bawah. Ini untuk proses akhir bulan ditutup saja. Klik daftar laporan. Klik daftar laporan. Pada bagian keuangan, scroll ke bawah dan cari neraca indeks Gondro. Masukkan periode 31 Desember 2023. Setelah itu, klik tampilkan. Di bagian sini, jumlah aset itu 1.690.650.000. Untuk jumlah liabilitas dan ekuitas itu sama. Setelah bagian daftar laporan itu sesuai, maka klik tutup. Sekarang kita bisa mulai mengerjakan transaksi bulan Januari 2024. Di sini, tanggal 1 Januari 2024, bagian gudang mengajukan permintaan barang kepada bagian pembelian dengan detail sebagai berikut. Yang pertama, celana jeans, kuantitasnya 20, kemudian ada celana kargo, kuantitas 20, dan jaket itu kuantitasnya 15. Tanggal diminta yaitu tanggal 2 Januari. Untuk petunjuknya, klik bagian persediaan, klik permintaan barang. Masukkan tanggal yaitu 1 Januari 2024. Untuk tipe permintaan, pilih bagian beli barang. Cari dan pilih barang. Klik celana jeans, tanggal diminta 2 Januari 2024.
2024. Untuk kuantitasnya yaitu 20. Selanjutnya celana kargo. Tanggal diminta, kuantitasnya sama yaitu 20. Terakhir jaket. Kuantitasnya yaitu 15. Klik lanjut. Bagian info lainnya ini dikosongkan saja. Setelah itu klik simpan. Di sini untuk melihat apakah data itu berhasil dimasukkan, bisa klik bagian daftar. Di sini pada tanggal 1 Januari 2024 untuk permintaan barang telah terinput. Setelah itu klik tutup permintaan barang. Selanjutnya, tanggal 2 Januari, perusahaan membuat PO atas permintaan dari bagian gudang kepada PT Cipta Busana dengan detail sebagai berikut. Celana jeans 20, celana kargo 20, dan jaket 15. Untuk tanggal diharapkan dapat diterima, yaitu tanggal 3 Januari 2024. Lengkapi alamat sesuai alamat perusahaan. Petunjuknya yaitu buka menu pembelian, pesanan pembelian. Isi pemasok yaitu Cipta Busana, tanggal 2 Januari 2024. Klik ambil bagian permintaan. Klik cari, pilih permintaan, klik kaca pembesar. Pilih permintaan barang pada tanggal 1 Januari. Ini dicentang semua, bagian celana jeans, celana kargo, dan jaket. Setelah itu, klik lanjut. Klik baris celana jeans pada tabel barang. Isi bagian harga pada kolom, yaitu 150.000. Klik lanjut. Celana kargo, sama, isi bagian harga sebesar 140.000. Klik lanjutkan. Jaket, harga 150.000. Klik lanjutkan. Klik informasi lainnya. Pilih alamat kirim. Tanggal kirim diubah menjadi tanggal 03 Januari 2024. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Cipta Busana pada tanggal 3 Januari. Untuk infonya, nomor surat jalan yaitu 9112. Pengiriman menggunakan mobil box dan gudangnya di belakang. Masuk ke menu pembelian, penerimaan barang. Diterima dari PT Cipta Busana pada tanggal 3 Januari 2024. Untuk nomor terima diisi 9112. Setelah itu klik ambil bagian pesanan, cari, pilih yang tanggal 2 Januari. Klik lanjut, klik pada menu semua barang, ubah bagian gudang menjadi bagian belakang. Ubah. Setelah itu, klik informasi lainnya. Di sini, pengiriman menggunakan mobil box. Karena tidak ditemukan, simpan mobil box sebagai data baru. Setelah itu, klik simpan. Selanjutnya, pada tanggal 5 Januari, perusahaan menerima tagihan dari PT Cipta Busana atas penerimaan tanggal 3 Januari 2024. Untuk nomor faktur pembelian, itu Cipta-024. Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut, yaitu Nusantara Express. Buat vendor baru dengan mata uang rupiah, namun hingga barang diterima, tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu, perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut yaitu sebesar 300.000. Biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Nusantara Express. Untuk petunjuk menambahkan vendor baru, masuk ke pembelian, bagian pemasok, isikan nama Nusantara Express,
Untuk di bagian tipe pemasok, isi bagian perusahaan. Untuk mata uang itu Indonesia rupiah. Setelah itu klik simpan. Tutup bagian pemasok, masuk ke menu pembelian, faktur pembelian. Isi pemasok PT Cipta Busana pada tanggal 5 Januari 2024. Klik ambil bagian penerimaan. Klik kaca pembesar, pilih yang tanggal 3 Januari. Lanjut, pada bagian informasi lainnya, nomor faktur diisi Cipta-024. Selanjutnya, klik biaya lainnya, pilih cari akun beban angkut pembelian. Klik centang pada kolom alokasi ke barang. Di sini bagian Nusantara Express 300.000. Klik lanjut. Setelah itu klik simpan. Tanggal 8 Januari, perusahaan menerima tagihan dari Nusantara Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada PT Cipta Busana tanggal 5 Januari. Nomor faktur pembelian dari Nusantara Express yaitu NE1015 dengan nilai yang ditagihkan sebesar 250. Masuk ke menu pembelian, faktur pembelian, isi pemasok, Nusantara Express, tanggalnya 8 Januari 2024. Ambil bagian biaya pembelian, klik kaca pembesar, pilih Cipta-024. Klik lanjut. Jika dilihat di kotak belum ada data, tapi yang penting jumlah bagian bawah sudah 300.000, klik biaya lainnya. Klik kotak beban akun pembelian. Isi nominal sebesar 250.000. Klik lanjut. Klik informasi lainnya, isi nomor faktur NE1015. Klik simpan. Pada tanggal 9 Januari, perusahaan melakukan deposit kepada PT Tekstil Jaya sebesar 1.250.000 termasuk pajak dengan nomor faktur TJ-2122. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Petunjuk masuk ke pembelian, uang muka pembelian, isi pemasok PT Tekstil Jaya. Tanggal 9 Januari 2024. Untuk nomor PO dikosongkan saja, uang muka sebesar 1.250.000. Centang kena pajak pada kolom pajak, isi PPN 11%. Klik info lainnya, isi nomor faktur yaitu DJ-2122. Klik menu proses pembayaran. Pembayaran ke PT Tekstil Jaya. Untuk banknya pilih Bank Mandiri IDR. Tanggal 9 Januari 2024. Klik hitung nilai pembayaran. Klik informasi lainnya. Metode bayar menggunakan transfer bank. Klik simpan. Tutup tab pembayaran pembelian dan uang muka pembelian. Tanggal 10 Januari, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Tekstil Jaya dengan detail sebagai berikut, yaitu nama barangnya baju kasual, kuantitasnya 20, dengan harga barang 180. Masuk ke pembelian, pesanan pembelian, pemasok diisi PT Tekstil Jaya. Tanggal 10 Januari 2024. Cari pilih barang baju kasual. Kuantitas 20. Harga 180. Lanjut, klik info lainnya. Isi alamat kirim,
klik simpan. Tutup. Pada tanggal 11 Januari 2024, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian. Pada tanggal 10 Januari, barang diterima dan dimasukkan ke dalam gudang belakang. Nomor faktur pembelian yang diterima adalah faktur Januari 2206. Atas tagihan ini, perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai fakturnya. Masuk ke pembelian. Faktur pembelian PT Tekstil Jaya tanggal 11 Januari 2024. Ambil dari pesanan, cari tanggal 10 Januari. Klik lanjut. Klik info lainnya, nomor faktur, strip Januari garis miring 206. Klik ambil uang muka, pilih yang tanggal 9 Januari. Klik lanjut, kemudian simpan. Tutup faktur pembelian. Tanggal 12 Januari, perusahaan meretur satu baju kasual yang dibeli kepada PT Tekstil Jaya dengan nomor faktur Januari garis miring 206. Baju kasual tersebut diretur karena cacat dan tidak bisa dijual kembali. Info barang dikeluarkan dari gudang belakang. Masuk ke pembelian, retur pembelian. Isi pemasok PT Tekstil Jaya tanggal 12 Januari. Pilih nomor faktur tanggal 11. Klik ambil. Pilih baju kasual, lanjut. Klik kotak baju kasual. Kuantitas yang diretur itu 1, gudangnya gudang belakang. Klik lanjut dan simpan. Tutup retur pembelian. Tanggal 13 Januari, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Sanjaya Beauty dengan detail sebagai berikut, yaitu nama barangnya celana kantor, kuantitasnya 20 dengan harga 160. Masuk ke pembelian, pesanan pembelian. PT Sanjaya Beauty tanggal 13 Januari. Cari barang celana kantor 20 dengan harga 160. Klik lanjut, klik info lainnya, alamat kirim diisi, lalu simpan. Tanggal 14 Januari, perusahaan menerima barang serta tagihan atas pesanan pembeliannya. Pada tanggal 13 Januari, barang diterima dan dimasukkan ke dalam gudang depan. Nomor faktur pembelian yang diterima adalah faktur garis miring 111. Atas tagihan ini, perusahaan melunasi pembayaran dengan menggunakan transfer bank Mandiri IDR. Masuk ke pembelian, faktur pembelian, isi pemasok Sanjaya Beauty tanggal 14 Januari. Ambil dari pesanan, klik kaca pembesar, tanggal 13 celana kantor 20 pieces. Lanjut ke info lainnya, nomor faktur, strip Jan garis miring 111. Klik proses pembayaran. Bank menggunakan Bank Mandiri IDR. Refresh nilai pembayaran. Tanggalnya 14 Januari 2024. Setelah itu simpan. Tanggal 15 Januari, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada JV Arya Duta Raya dengan rincian barang kemeja kantor 15, celana kantor 20, dan celana jeans 20. Masuk ya, ini bagian pembayaran pembelian, ditutup, dan faktur pembelian juga. Masuk ke penjualan, penawaran penjualan, tanggal 15.
2024, dipesan oleh CV Arya Duta Raya. Cari kemeja kantor 15 pieces, klik lanjut, kemudian celana kantor 20 pieces, klik lanjut, dan celana jeans 20 pieces, lanjut. Setelah itu klik simpan, tutup. Kemudian tanggal 16 Januari perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Arya Duta Raya dengan nomor PO 0024 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 15 Januari. Estimasi pengiriman tanggal 17 Januari. Atas pengiriman ini CV Arya Duta Raya memberikan uang muka sebesar 5 juta rupiah termasuk pajak. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri. Masuk ke penjualan, pesanan penjualan. Pesanan dipesan oleh CV Arya Duta Raya tanggal 16 Januari 2024. Ambil penawaran, cari tanggal 15 Januari, klik lanjut, masuk ke info lainnya, nomor PO tuh 0024, tanggalnya tanggal pengiriman 11 Januari 2024. Klik proses uang muka tanggal 16 Januari 2024. Isi uang mukanya sebesar 5 juta, centang kena pajak. Klik proses pembayaran. Isi Bank Mandiri IDR, tanggal bayarnya 16 Januari 2024. Kemudian klik refresh, pergi ke info lainnya, metode bayarnya yaitu transfer bank. Klik simpan. Ini ditutup saja. Selanjutnya tanggal 17 Januari perusahaan mengirimkan barang kepada CV Arya Duta Raya atas pesanan penjualan pada tanggal 16 Januari. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Info kemeja kantor diambil dari gudang depan, sedangkan celana kantor dan jeans diambil dari gudang belakang. Masuk ke penjualan, pengiriman pesanan CV Arya Duta Raya, tanggalnya 17 Januari 2024. Klik ambil pesanan, cari tanggal 16, pengiriman menggunakan mobil box. Untuk ubah gudang bagian belakang dan kemeja kantor diubah ke bagian depan. Klik lanjut, lalu simpan. Tutup pengiriman pesanan. Tanggal 18 Januari 2024, perusahaan melakukan penagihan kepada CV Arya Duta Raya atas pengiriman pesanan pada tanggal 17 Januari. Masuk ke penjualan, faktur penjualan, isi pelanggan Arya Duta Raya, tanggal 18 Januari 2024. Klik ambil bagian pengiriman, cari tanggal 17 Januari, lanjutkan, lalu klik simpan. Tutup faktur penjualan. Penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut. Nama barang, baju kasual, kuantitas 10, harga barang Rp200.000. Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar Rp150.000. Pembayaran langsung diterima dengan transfer ke Bank Mandiri IDR. Infonya ada biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung ke akun pendapatan lain-lain. Kemudian barang dikeluarkan dari gudang depan. Yang pertama kita buka fitur penjualan, kemudian faktur penjualan, cari pelanggan, pelanggan umum, kemudian isikan tanggal 20 Januari 2024. Setelah itu cari pilih barang dan jasa, cari baju kasual, kuantitasnya 10,
Harganya tetap 200.000, kemudian gudangnya kita ganti gudang depan. Setelah itu kita klik lanjut, klik biaya lainnya, cari atau pilih akun perkiraan pendapatan lain-lain. Kemudian isi nominal 150.000. Lanjut, klik proses. Kemudian pembayaran, kita tunggu. Setelah itu kita masukkan banknya, Bank Mandiri IDR, tanggalnya jangan lupa tanggal 20 Januari 2024. Kita refresh nilai pembayaran. Jangan lupa info lainnya, metode bayarnya kita ubah jadi transfer bank. Setelah itu kita simpan. Kita tutup. Tanggal 21 Januari 2024, perusahaan menerima penjualan tunai dari PT Putra Prima dengan detail sebagai berikut. Nama barang ada celana kargo, kuantitasnya 15, harga barangnya 165.000. Kemudian celana jeans 20, kuantitasnya, dan harga barangnya 175.000. Atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR. Kemudian, barang baru akan dikirim pada tanggal 22 Januari 2024. Note-nya ada aktifkan fitur penjualan untuk faktur di muka. Yang pertama kita buka pengaturan, kemudian preferensi, kemudian fitur penjualan, centang kotak faktur di muka mendahului pengiriman. Jika sudah dicentang, kita simpan. Setelah itu kita ke penjualan. Kemudian faktur penjualan, kita masukkan pelanggannya yaitu PT Putra Prima. Tanggalnya 21 Januari 2024. Klik info lainnya, faktur di mukanya dicentang, tanggal pengirimannya diisikan tanggal 22 Januari 2024. Kemudian pindah ke kotak rincian barang, cari atau pilih barang celana kargo. Celana kargo, kuantitasnya yaitu 15, gudangnya gudang depan. Kita lanjut, setelah itu kita cari celana jeans. Kuantitasnya ada 15, gudangnya gudang depan. Lanjut, setelah itu kita klik proses pembayaran. Kita tunggu sebentar dan isikan banknya, Bank Mandiri IDR. Tanggalnya jangan lupa tanggal 21 Januari 2024. Kemudian refresh nilai pembayaran. Klik info lainnya, metode bayarnya kita pakai transfer bank. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya tanggal 22 Januari 2024, perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai tanggal 21 Januari 2024. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Langkah pertamanya kita masuk ke penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Kita isikan pelanggannya yaitu PT Putra Prima. Tanggalnya 22 Januari 2024. Kemudian pengirimannya menggunakan mobil box. Setelah itu ambil faktur di muka. Cari atau pilih faktur tanggal 21 Januari. Setelah itu kita lanjut. Klik tombol ubah gudang. Ubah gudang depan. Setelah itu kita simpan. Kemudian tanggal 22 Januari yang kedua, dikarenakan persediaan celana jeans berkurang, bagian gudang mengajukan permintaan barang kepada bagian pembelian dengan detail sebagai berikut. Nama barangnya ada celana jeans 45, kuantitasnya, harganya 150.000. Kemudian perusahaan segera membuat PO atau purchase order atas permintaan dari bagian gudang, melakukan pesanan pembelian kepada PT Nirmana, di mana tanggal diharapkan dapat diterima yaitu tanggal 25 Januari 2024. Perusahaan menerima tagihan dan melakukan pembayaran atas nomor faktur pembelian Nirmana 011 menggunakan transfer Bank Mandiri USD. Tunjuknya yang pertama yaitu kita ke persediaan, kemudian ke permintaan barang. Kita tutup aja ini. Setelah itu kita isikan tanggalnya 22 Januari
2024. Tipe permintaannya yaitu beli barang, kemudian kita cari beli barang celana jeans. Kuantitasnya 45, tanggal dimintanya 22 Januari 2024. Kemudian kita simpan. Klik tutup tab permintaan barang. Selanjutnya kita ke pembelian, pesanan pembelian. Isi pemasoknya kita isi dengan PT Nirmana. Tanggalnya 22 Januari 2024. Kemudian kita ambil ke permintaan. Klik kaca pembesar, cari permintaan tanggal 22 Januari 2024. Kemudian klik lanjut. Isikan harga 150.000. Setelah itu kita lanjut. Sebelum ke proses faktur, kita aktifkan dulu tagihan. Kita klik preferensi, kemudian fitur pembelian, kita aktifkan tagihan di muka, kemudian kita simpan. Kita klik proses, kemudian faktur. Isikan tanggal 22 Januari 2024. Kemudian klik info lainnya, isi nomor faktur. Nirmana 011. Kemudian kita centang bagian tagihan di muka. Setelah itu klik proses pembayaran. Banknya Mandiri. Tanggalnya 22 Januari 2020. Refresh. Info lainnya transfer bank. Kita simpan. Tanggal 25 Januari 2024, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Nirmana pada tanggal 22 Januari 2024. Nama barangnya ada celana jeans kuantitas 45, harga barangnya 150.000. Infonya nomor surat jalan 9114 dan gudangnya depan. Yang pertama kita ke menu pembelian, kemudian ke penerimaan barang. Setelah itu kita terima dari PT Nirmana. Isikan tanggal 25 Januari 2024. Nomor terimanya 9114. Kemudian klik ambil tagihan di muka. Klik kaca pembesar, cari atau pilih pesanan, klik lanjut. Dan kita pilih klik info lainnya. Tanggal kirimnya kita ubah 25 Januari 2024. Kemudian kita simpan. Selanjutnya tanggal 26 Januari 2024, perusahaan menerima pesanan dari PT Putra Prima dengan detail sebagai berikut. Nama barangnya ada jaket, kuantitas 30, harganya 170.000. Perusahaan segera mengirimkan barang tersebut menggunakan mobil box dan sekaligus menerima pembayaran secara tunai menggunakan Bank Mandiri DR. Kita ke menu penjualan, kemudian pesanan penjualan. Dipesan oleh PT Putra Prima. Tanggalnya kita isi 26 Januari 2024. Cari pilih barang, ambil jaket, kuantitasnya 30. Lanjut, tab info lainnya, isi tanggal pengiriman tanggal 26 Januari 2024. Pengiriman menggunakan mobil box. Kemudian proses pengiriman, kita proses. Ganti tanggal 26 Januari 2024, pengirimannya menggunakan mobil box. Kemudian kita klik faktur. Kita ubah tanggalnya menjadi 26 Januari 2024. Kemudian proses pembayaran. Tanggalnya kita ubah 26 Januari 2024. Banknya Mandiri, baru terus nilai pembayaran. Kemudian kita simpan. Tanggal 26 Januari 2024 yang kedua, perusahaan melakukan pelunasan atas transaksi kepada NSC Corporation tanggal 12 Maret 2023 secara transfer menggunakan Bank Mandiri USD. Yang pertama kita klik pembelian.
Kemudian pembayaran pembelian. Pilih pembayarannya ke PT MSC Corporation. Kemudian banknya Mandiri USD. Tanggal bayarnya 26 Januari 2024 dan klik ambil. Kemudian kita pilih fakturnya tanggal 12 Maret 2023 dan lanjut. Klik refresh dan info lainnya metodenya pakai transfer bank. Kemudian kita simpan. Tanggal 28 Januari 2024, pembelian USD menggunakan pembelian USD sebesar $500 menggunakan Mandiri IDR dan langsung ditransfer ke rekening Mandiri S. Atas transaksi ini, perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar $15.000. Dialokasikan ke dalam akun beban lain. Informasi nilai kurs 14.500. Kita ke kas dan bank. Kemudian transfer bank. Isi tanggal 28 Januari 2024. Ubah dari kas atau bank Mandiri IDR ke kas dan bank Mandiri USD. Isi terlebih dahulu hasil transfer 500, maka akan muncul selisih sebesar 7.250. Kemudian masukkan selisih ke nilai transfer. Kemudian klik tab biaya transfer. Cari pilih atau akun perkiraan beban lain-lain. Nominalnya kita isi dengan 15.000. Dibebankan ke bank pengirim. Kemudian lanjut. Info lainnya, catatannya pembelian USD Januari (2024). Simpan. Tanggal 29 Januari 2024, pencatatan bunga dialokasi ke dalam akun pendapatan lain-lain bulan Januari 2024 yang diterima pada Bank Mandiri IDR perusahaan senilai 150.000. Pertama kita ke menu kas dan bank, kemudian penerimaan. Kita isi dengan Bank Mandiri IDR tanggal 29 Januari 2024. Kemudian kita cari pendapatan lain-lain. Isi nilai sebesar 150.000. Klik lanjut. Kemudian kita cek di info lainnya dan simpan. Tanggal 30 Januari 2024, pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR, termasuk ke kas dan bank, kemudian ke pembayaran. Banknya Mandiri IDR, tanggalnya 30 Januari 2024. Cari pilih akunnya beban listrik, air, dan telepon. Isikan jumlahnya 800.000. Untuk bagian informasi lainnya bersifat opsional, langsung kita simpan. Kemudian tanggal 31 Januari 2024, melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2024. Informasi nilai kurs USD 31 Januari 2024 adalah 14.500. Petunjuknya, kita buka perusahaan. Kemudian proses akhir bulan, isikan bulannya dari Januari, tahunnya 2024. Kemudian simpan. Kita masuk ke daftar laporan. Kemudian daftar laporan. Selanjutnya cari neraca diskonto. Neraca induk diskonto. Klik tanggal 31 Januari 2024. Klik tampilkan. Scroll ke bawah. Di sini jumlah asetnya yaitu 1.711.249,69 dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya itu sama. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.